Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Albanauli. Saya dari kelompok 3 ingin membahas hasil ringkasan bagian saya pada buku bab 3. Pemerintah berbagai negara berdasarkan prinsip neoliberalisme saat ini hampir merupakan keharusan agama disajikan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah untuk semua komunitas di dunia. Istilah pemerintah liberal global pada dasarnya terdiri dari teknik-teknik yang meneliti sifat-sifat terperinci dan dinamika populasi sehingga mereka dapat dikelola dengan lebih baik sehubungan dengan banyak kebutuhan dan kesempatan hidup mereka. Namun tata kelola liberal global juga merupakan jenis tata kelola yang ujung-ujungnya melegitimasi pelaksanaan kekuasaan, termasuk peluncuran perang. Ini bukan klaim kontroversial karena seperti yang dibahas di bab-bab sebelumnya, perang dan kekerasan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari modernitas. Orang membeli dan menjual tenaga militer seperti komoditas di pasar global. Privatisasi kekerasan militer terorganisir kemudian adalah bagian dari tatanan dunia neoliberal. Berakhirnya perang dingin yang menyebabkan meningkatnya jumlah perang etnis dan sipil telah mengancam keberadaan. Meningkatnya konflik internal telah memaksa banyak negara bangsa untuk mencari bantuan militer dalam peperangan mereka. Perusahaan keamanan swasta semakin berpengaruh di Afrika dan wilayah lain dunia. Afrika Barat atau Selatan, mereka semakin menyertakan kemampuan yang kuat dalam daya tembak dan dukungan tempur. Sementara paling sering mereka terlibat dalam pelatihan ulang dan melengkapi kembali tentara nasional di negara-negara ini. Mereka juga terlibat dalam operasi tempur untuk mengamankan dan menstabilkan daerah penghasil mineral atau minyak strategis dari gerakan pemberontak atau membantu gerakan pemberontak dalam menggulingkan pemerintah nasional untuk memastikan kesepakatan yang lebih baik lagi bagi perusahaan pertambangan minyak yang bekerja sama dengan mereka. Pasukan militer AS dan Irak dan Afghanistan sering menggunakan kelompok dan organisasi militer swasta untuk membantu mereka dalam peperangan. Perkembangan seperti itu seperti dikemukakan oleh Peter Clark merupakan representasi akhir dari neoliberalisme yang memungkinkan korporasi swasta untuk berpartisipasi aktif dalam penggulingan dan pembentukan pemerintah yang kemudian akan mempertimbangkan kepentingan korporasi. Seperti yang dikatakan Singer, sejak akhir Perang Dingin telah terjadi lonjakan aktivitas perusahaan militer swasta di seluruh dunia. Organisasi militer swasta semacam itu, misalnya perusahaan KAS, Inggris dan masyarakat Capricorn, Levdan Israel dan perusahaan BDM Amerika dan Air Hitam dapat digunakan untuk menghancurkan protes, kerusuhan dan gerakan anti pemerintah serta pemberontakan militer. Namun mereka dapat menjadi aktor yang kuat dalam menentukan masa depan konflik dengan cara lain, bahkan mengubah posisi mereka tergantung siapa yang membayar lebih dan terkadang mendukung beberapa kelompok etnis untuk membantu mereka menggulingkan pemerintah. Mengingat fakta ini, perusahaan militer swasta yang bergantung pada kemenangan perang dan konflik tidak tunduk pada kontrol internasional dan nasional dan melakukan penindasan brutal, pembunuhan, pemerkosaan tanpa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Beberapa mencoba menampilkan perusahaan militer swasta seperti hasil eksekutif di Afrika sebagai organisasi dan kekuatan penjaga perdamaian. Pada kenyataannya mereka adalah organ untuk privatisasi, perang dan kepentingan besar dalam kepemilikan mineral Afrika. Privatisasi perang tidak terjadi karena berkurangnya kapasitas negara bangsa untuk berperang, melainkan sebagai akibat dari meningkatnya internalisasi perang dan konflik. Meskipun perang dan konflik dapat dimulai sebagai perang antar dua negara dan bangsa atau antara apa yang disebut komunitas internasional, perang semacam itu bukanlah konflik jangka pendek, tapi seringkali berubah menjadi perang saudara jangka panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmi, NPM 230-937, kelas 5A pagi kesejahteraan sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan iklim, perang dan konflik. Perubahan iklim sebagai salah satu penyebab meningkatnya kejadian atau ancaman perang dan konflik telah sering dibicarakan dalam beberapa tahun akhir ini. Sebuah laporan internasional dari International Alert Smith and Vivekananda tahun 2007, di mana banyak peneliti membahas korelasi antara perubahan iklim dan konflik, menyatakan bahwa 46 negara, yaitu sekitar 2,7 miliar orang, akan mengalami resiko tinggi konflik kekerasan sebagai hasil dari perubahan iklim yang berinteraksi dengan masalah politik, ekonomi, dan sosial dalam waktu dekat. Selain itu, studi tersebut menyimpulkan bahwa tata kelola 56 negara secara total akan terancam, dan institusi pemerintah akan mengalami kesulitan besar dalam menangani masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim di atas semua tantangan mereka saat ini. Literatur yang berkembang dalam ilmu sosial meneliti peran perubahan iklim dalam perang dan konflik. Sebuah studi konferensi baru-baru ini berdasarkan pemeriksaan sistematis terhadap literatur yang berkembang pesat tentang iklim dan konflik manusia menunjukkan bahwa korelasi yang jelas antara perubahan dan iklim, kemungkinan perang dan konflik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathil Majid dari Prodi Kesejahteraan Sosial A5 Pagi dengan NPM 230-913. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Ainur Rahmi, yang dimana penjelasannya adalah sebagai berikut. Perubahan iklim tata dunia neoliberal dan pekerjaan sosial. Namun pekerjaan sosial juga harus mempertimbangkan bencana alam sebagai akibat dari perubahan iklim sebagai bagian penting dari pengetahuan dan praktik pekerja sosial dalam menanggapi masalah sosial. Diskusi terbaru ini tentang pembangunan berkelanjutan mencakup pekerja sosial menempatkan perubahan iklim dan konsekuensi manusia sebagai pusatnya. Ini adalah pertanyaan mempromosikan keadilan sosial sebagai tujuan utama dari praktik pekerja sosial pada saat meningkatnya krisis lingkungan. Ketika perubahan iklim mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia, pada umumnya dan kelompok yang tidak beruntung pada khususnya. Perubahan lingkungan dan bencana mempengaruhi komunitas manusia dan berhubungan dengan berbagai masalah, seperti pemindahan, kerugian pribadi dan ekonomi, bersama dengan masalah kesehatan yang terutama mempengaruhi orang miskin dan terpinggirkan. Ini berarti bahwa pekerjaan sosial harus mengambil posisi terdepan dalam memperjuangkan melawan perubahan iklim merugikan seperti yang terjadi banyak kelompok yang sejak tradisional bekerja dengan pekerjaan sosial. Di daerah-daerah di mana kondisi lain seperti kemiskinan, konflik etnis dan ketidaksetaraan, terjadi perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam dapat menyebabkan perang dan konflik yang menghancurkan, yang merugikan banyak kelompok di negara dan daerah tersebut. Meskipun banyak kelompok yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak-anak sangat rentan, terutama dalam kasus perang dan konflik yang sedang berlangsung, untuk memproduksi pertumbuhan. Untuk memproduksi pertumbuhan ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada sistem peningkatan konsumsi yang telah menyebabkan krisis lingkungan global, dan perubahan iklim adalah bagian dari krisis ini. Banyak pendukung tatanan dunia non-liberal percaya bahwa melalui penghijauan ekonomi dengan pengembang teknologi dan produk serta layanan konsumen berdasarkan energi dan material terbarukan adalah mungkin untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Namun ada banyak keraguan tentang upaya tersebut. Dilihat oleh beberapa orang sebagai upaya untuk mendukung. Demikian saja yang dapat saya lanjutkan dari pembahasan Ainur Rahmi. Bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Pratiwi, NPM saya 2030-918. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Baik, dalam video ini saya akan menjabarkan hasil resume saya, yaitu tentang perperangan neoliberal. Reformasi neoliberal dan yang disponsori IMF biasanya menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi banyak negara, maupun non-barat dan lemah secara ekonomi. Dalam hal ini, dengan menghancurkan industri lokal, infrastruktur pertanian, dan sosial budaya mereka. Sementara informasi neoliberal telah menciptakan kelompok-kelompok kaya. Apa itu? Untuk memperoleh keuntungan dari deregulasi ekonomi. Nah, dalam hal ini secara keseluruhan, kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Banyak sarjana berpendapat mereka bahwasannya masalah perubahan iklim dan konsekuensinya yang sangat menghancurkan manusia dan tidak dapat ditandatangani dengan baik jika akan masalahnya yaitu ekonomi dan ideologi neoliberal. Dalam hal ini tidak dianalitis dan diubah secara kritis. Meningkatnya ketidaksetaraan global menyebabkan penurunan kondisi kehidupan banyak orang yang di negara-negara non-barat dan tidak stabil. Banyak negara seperti itu menderita karena perang dan konflik yang menghancurkan. Nah, peperangan di Somalia misalnya yang melibatkan keterlibatan langsung salah satunya sekutu utama Amerika Serikat di Afrika. Hampir tidak dapat dikendalikan, sekedar merupakan konflik internal, yaitu antara rezim dan kelompok mereka. Pengaturan struktural dan kelembagaan global serta stabilitas tradisional di negara barat menjadikan pengungsi sebagai beban bagi negara-negaranya, tanpa membahas peran negara-negara. Dalam hal ini, barat menghancurkan kondisi kehidupan banyak di seluruh orang dan di dunia. Pada contohnya, pertama, memaksa mereka meninggalkan negara dan pindah ke daerah dan negara lain yang lebih aman, atau dijabarkan oleh Kamali 2018, Johnson dan Kamali 2012. Selain itu, bukan negara-negara barat yang menanggungkan beban dan meningkatkan pengungsi, melainkan negara-negara bukan barat. Seperti apa itu? Seperti yang ditunjukkan pada hampir 9 dan setiap 10 pengungsi di dunia tinggal di negara-negara non-barat. Pemerintah yang tidak bersahabat dengan Amerika Serikat dianggap sebagai teoritis dan tunduk pada tekanan dan ancaman internasional. Baik, dalam video saya ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada tahun sama tinggal di negara-negara Asia, Amerika Utara, menampung jumlah migran internasional terbesar ketiga pada tahun 2013. Nah, 53 juta diikuti oleh Afrika 19 juta, Amerika Latin dan Karibia 9 juta, dan Oseania 8 juta sebagai gambar berikut. Nah, orang yang membutuhkan pekerjaan, pendapat, dan keamanan mencoba melintasi perbatasan ke Eropa dan negara yang lainnya setiap hari. Banyak yang mempertaruhkan hidup mereka dengan duduk di perahu dan kapal tua rapuh. Nah, meninggalkan negara asal mereka dan mencari peluang hidup yang lebih baik di Eropa. Nah, menurut laporan UNHCR, yang dimana baru-baru ini Global Mid-Year Report 2013, lebih dari 8.000 orang menyeberangi Mediterania ke Italia dan Malta dalam 6 bulan pertama tahun 2013. Orang-orang ini hanyalah sebagian dari mereka yang berhasil melintasi perbatasan yang sangat dikontrol dari UI. Nah, banyak lainnya memasuki Spanyol atau negara lain melalui jalur laut. Kontrol perbatasan UI telah berkembang dan perburuan imigran putus asa yang mencoba memasuki UI semakin intensif. Penyebaran perbatasan ilegal antara titik kontrol perbatasan BCP telah menurun sejak 2009. Banyak imigran dihentikan di laut dan dikirim kembali ke pelabuhan dan negara asal mereka.
Ini sering dianggap sebagai tanda kontrol perbatasan yang efektif dari pasukan militer Frontex. Dan misi mereka untuk menjaga perbatasan UI dari invasi imigran ke Eropa seperti yang dibingkai oleh partai sayap kanan rasis, tetapi juga merupakan indikasi adanya perubahan rute imigrasi ke Eropa pada tanggal 3 Oktober 2013. Sebuah kapal yang kelebihan beban oleh imigran yang sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika seperti Eritrea, Somalia, Sudan, Chad, dan Niger, terbakar dan terbalik di dekat pulau Lampedusa di Sisilia. Menurut laporan resmi, 363 orang tewas dalam bencana tersebut. Mengatasi meningkatnya jumlah kematian migran di Laut Mediterania, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat menyerukan pendekatan Eropa yang lebih koheren oleh partai sayap kanan rasis, tetapi juga merupakan indikasi adanya perubahan rute imigrasi ke Eropa pada tanggal 3 Oktober 2013. Sebuah kapal yang kelebihan beban oleh imigran yang sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika seperti Eritrea, Somalia, Sudan, Chad, dan Niger, terbakar dan terbalik di dekat pulau Lampedusa di Sisilia. Menurut laporan resmi, 363 orang tewas dalam bencana tersebut. Mengatasi meningkatnya jumlah kematian migran di Laut Mediterania, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat menyerukan pendekatan Eropa yang lebih koheren terhadap kebijakan pengungsi dan memperingatkan bahwa Laut Mediterania mengancam menjadi kuburan air aktif 2013. Namun meskipun seperti itu, organisasi internasional Fortress Europe baru-baru ini melaporkan bahwa 19.144 orang telah meninggal sejak 1988 di sepanjang perbatasan Eropa. Komisi UI menuntut kontrol perbatasan yang lebih baik. Fortress Europe 2014. Komisaris Uni Eropa untuk urusan dalam negeri Cecilia Malmström meminta lebih banyak sumber daya untuk Badan Pengawas Perbatasan Uni Eropa Frontex yang saat ini beroperasi di Mediterania di bawah kerangka Operasi Hermes. Operasi adalah program yang ditujukan untuk memantau dampak arus migrasi di wilayah tersebut. Namun, tidak hanya meningkatnya upaya kontrol perbatasan, tetapi juga iklim politik Uni Eropa yang memburuk dan peraturan baru yang membuat para imigran yang berhasil memasuki salah satu negara Uni Eropa menjadi sasaran. Sudah pada bulan Juli 2008, 10 pakar independen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengkritik dan mengungkapkan keprihatinan mereka yang mendalam atas usulan kebijakan Uni Eropa yang disebut Arahan Pengembalian UI, yang berupaya untuk menyelaraskan standar dan prosedur untuk mengembalikan warga negara yang ketiga yang tertinggal secara tidak teratur, dan termasuk apa yang mereka anggap sebagai ketentuan untuk penahanan berlebih. Pusat Berita PBB 2008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.